Untuk selanjutnya kami mengundang Pak Inarno Jayadi untuk memberikan update dari sektor pasar modal, kemudian derivatif dan juga bursa karbon. Silakan Pak Inarno. Terima kasih Bu Kiki, rekan-rekan media yang saya banggakan. Saya akan menjelaskan terkait dengan PMDK. Kinerja pasar modal di Agustus 2025 secara umum mencatatkan kinerja positif ditopang oleh fundamental ekonomi Indonesia yang solid dan ekspektasi penguatan pasar keuangan global. Indeks harga saham gabungan pada akhir Agustus 2025 berada pada level 7.830 ya, atau menguat 4,63% secara month to date atau menguat 10,60% dibandingkan posisi akhir tahun lalu dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 14,1 triliun ya, 14.182 triliun ya. Pada 28 Agustus 2025, IHSG sempat menyentuh titik tertinggi pada level 8.022,76 dan mencatatkan all-time high dan nilai kapitalisasi pasar sebesar 14.377 triliun rupiah. Dari sisi likuiditas transaksi, rata nilai transaksi harian pasar saham per Agustus 2025 secara year to date tercatat sebesar 14,32 triliun rupiah ya, meningkat dibandingkan posisi akhir bulan lalu yaitu 13,42 triliun rupiah dan lebih baik dari rata nilai transaksi tahun 2024 yaitu 12,85 triliun ya, dan secara year to date itu artinya naik sebesar 11,42%. Animo investor asing pada pasar saham juga menunjukkan perbaikan di bulan Agustus 2025 ya, setelah 2 bulan sebelumnya mencatatkan net sell ya, tercatat inflow di bulan Agustus ini sebesar 10,96 triliun ya. Meskipun secara year to date tercatat net sell sebesar 50,95 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan kepercayaan global pada prospek ekonomi Indonesia yang semakin baik ya. Di pasar obligasi juga menunjukkan penguatan indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,62% month to date atau year to date itu naik sebesar 8,40% ya, ke level 425,63. Adapun industri pengelolaan investasi pada Agustus 2025 mencatatkan aset under management atau AUM sebesar 885,95 triliun rupiah atau naik 3,42% month to date atau naik 5,80% year to date. Penghimpunan dana di pasar modal juga masih menunjukkan pertumbuhan ya. Tercatat nilai penawaran umum mencapai 167,92 triliun ya, naik sebesar 18 triliun dari posisi bulan lalu ya. Dan sampai dengan bulan Agustus ini terdapat 16 emiten baru yang melakukan fundraising dengan nilai 8,49 triliun rupiah. Dan untuk penggalangan dana pada SCF atau Securities Crowdfunding ya, selama bulan Agustus terdapat 23 efek baru dengan dan terdapat 7 penerbit baru sehingga total penerbit efek SCF saat ini berjumlah 541 penerbit ya. Sedangkan perkembangan bursa karbon ya. Pada bulan ini terdapat 8 pengguna jasa yang telah terdaftar di bursa karbon dan penambahan volume transaksi sebesar 5.465 ton CO2 ekuivalen sehingga saat ini tercatat volume transaksi sebesar
1.604.822 ton CO2 ekuivalen dan akumulasi nilai sebesar 78,4 miliar rupiah. Terkait situasi terkini, dengan fundamental ekonomi yang solid serta komitmen OJK untuk menjaga stabilitas pasar, kami melihat volatilitas yang terjadi pada akhir Agustus dan awal September bersifat terbatas dan ke depan diharapkan dapat terus membaik. Saat ini OJK telah memiliki bauran kebijakan pada kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan, ya, untuk merespon atas dinamika kebijakan global pada saat itu yang dikeluarkan pada Maret dan April ya 2025 kemarin, yaitu buyback saham tanpa RUPS, penundaan implementasi pembiayaan short selling, penyesuaian trading halt, dan juga penerapan asimetrik atau auto rejection. Ya. Dan berdasarkan assessment dan evaluasi yang dilakukan oleh OJK dan SRO, ya, kebijakan tersebut masih relevan untuk kondisi saat ini. OJK akan melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut secara berkala dan terus memonitor kondisi pasar keuangan serta mengambil kebijakan yang diperlukan. Selain kebijakan antisipatif tersebut, OJK terus melakukan pengembangan dan penguatan di PMDK seperti penerbitan POJK nomor 15 tahun 2025 tentang penilaian reksadana dan penilaian manajer investasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat dalam memahami resiko reksadana, ya, dan POJK nomor 14 tahun 2025 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang obligasi, dan rapat umum pemegang sukuk secara elektronik, dan juga POJK nomor 17 tahun 2025 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Demikian saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ibu Kiki. Terima kasih. Pak Inarno, silakan untuk merespon pertanyaan teman-teman media untuk Pak Inarno. Terima kasih Bu Kiki, terima kasih Mas Fahmi ya dari Bisnis Indonesia. Saya mencatat beberapa pertanyaan dari Mas Fahmi seputar IPO ya. Apakah ada pengetatan, lalu juga pipeline IPO, apakah ada lighthouse ya di akhir tahun ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya OJK terus berkomitmen untuk mendorong kualitas dan juga kuantitas dari emiten yang akan melantai di bursa efek, ya, melalui beberapa regulasi. Sebagai contoh, pada bulan Juni 2025, OJK telah menerbitkan POJK nomor 13 2025 yang antara lain mengatur kewajiban dari underwriter untuk melakukan uji tuntas terhadap emiten sebelum emiten menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Ya. Selain itu, OJK juga sedang mengkaji beberapa peraturan terkait, ya, terkait penawaran umum untuk dapat dilakukan simplifikasi proses dan penyempurnaan ketentuan mengikuti perkembangan terkini. Ya. Dan tentunya kami berharap dengan adanya penyempurnaan regulasi tersebut akan semakin mendorong kuantitas IPO yang berkualitas ya di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan investor. Ya. Mengenai pipeline IPO terbaru, belum ada informasi yang pasti tentang IPO lighthouse akhir tahun ini dan sektor apa yang akan terlibat. Namun demikian, saat ini OJK mencatat terdapat 10 calon emiten yang pernyataan pendaftarannya sedang dalam proses penelaahan di OJK, ya, dengan total nilai emisi diperkirakan sekitar 5,3 triliun rupiah.
Jumlah tersebut diyakini akan terus bertambah, ya. Tentunya mengingat rata-rata laporan keuangan periode Juni yang dilakukan audit secara menyeluruh selesai dilakukan maksimal di bulan September. Dan laporan keuangan cut-off Juni biasanya akan digunakan emiten ya sebagai dokumen pernyataan pendaftaran yang memiliki jangka waktu 6 bulan ya untuk dapat memperoleh efektif dari OJK yaitu di bulan Desember ya. Demikian saya sampaikan, saya kembalikan Bu Kiki.